Hai semua, ketemu lagi sama gue Wulan dan Arik di podcast Owaku, obrolan abis kuliah. Hihi. Yeay. Oke, kita udah masuk season 3 nih. Dan seperti yang kalian udah tahu, season 3 tuh kita bakal bahas tentang sosmed. Tapi sebelumnya nih Arik, sosmed yang biasa lu pakai tuh apa aja sih? Kalau gue ya Lan ya, kalau gue sih biasanya pakai sosmed itu lebih ke Twitter, yang paling sering sih Twitter, Instagram, YouTube, sama ya itu yang paling terakhir tuh kayak Facebook sih. Oh, lu main Facebook? Kalau lu Lan? Ya kadang-kadang sih, kalau menurut gue Facebook cuma buat main game doang sih. Atau cuma sekedar upload foto-foto doang, foto-foto keluarga atau apalah. Kan soalnya mungkin kebanyakan keluarga kan aktifnya tuh di Facebook kan. Kalau lu Lan, kalau lu apa Lan? Kalau gue aktif di Instagram dan juga YouTube sih. Maksudnya nggak aktif di YouTube, tapi gue pengguna aktif YouTube lah. Terus gue sempat di Twitter, tapi gue udah keluar Twitter. Terus gue juga aktif Reddit untuk meme. Dan Facebook, tapi Facebook buat keperluan itu sih, kayak keperluan kampus. Soalnya pengumuman kampus tuh pada di Facebook semua. Iya, gue nggak tahu kalau mereka pakai Facebook. But anyway, ya karena kita berdua nih, kita ada kesamaan tahu YouTube, Instagram sama Twitter kan, Rick? Ya kan? Jadi kita cuma pakai itu doang kan. Iya, pokoknya jadi untuk season 3 ini kita kalau nyinggung sosmed mungkin seputar Twitter, Instagram sama YouTube aja. Karena kita berdua yang paling familiar sama platform itu. Cuman kita juga bakal nyinggung kayak LinkedIn, mungkin dikit-dikit lah, atau Facebook, atau sosmed-sosmed yang lain lah pokoknya. Tapi dikit-dikit aja. Tapi ya gitulah. Mostly YouTube, Twitter, sama Instagram. Oke, masuk ke topik pertama di season 3 ini. Kita bakal ngebahas tipe-tipe dan stereotype pengguna sosmed di Instagram, Twitter, dan YouTube lah. Gitu. Tipe-tipe penggunanya tuh kayak gimana aja lah. Oke, yang pertama Instagram. Menurut lo Instagram tuh platform untuk orang-orang kayak gimana sih, Rick? Kayak tipe-tipe penggunanya lah pokoknya, tipe-tipe akunnya. Oh, kalau dari Instagram ya? Iya. Oke, kalau dari Instagram itu yang biasa gue tahu sih ya, biasanya tuh di Instagram itu isinya tuh orang-orang yang suka upload hasil fotonya dia kan. Entah itu foto berupa foto dia sendiri atau foto orang lain gitu lah. Nah, dia tuh biasanya ngupload di Instagram gitu. Terus juga selain itu mereka juga, yang gue tahu sih kayak mereka suka ngupload hasil karyanya dia, entah itu berupa poster atau berupa gambar atau sketch yang dia buat gitu kan. Terus apa lagi sih Lan kalau di Instagram itu? Kalau Instagram pasti kalian tahu dong, kayak influencer, selebgram gitu. Jadi ya bagi kalian yang nggak tahu, selebgram atau influencer itu ya orang-orang kayak kita tapi lebih famous gitu loh. Kayak followersnya banyak, isi ya konten Instagram mereka ya daily updates hari-hari mereka gitu. Dan mungkin endorse kali ya, yang ya endorse yang itu yang udah banyak banget lah yang gitu kalian kan. tahu. Namanya juga influencer, mereka kayak mempromosikan suatu produk. Jadi kayak orang-orang beli. Ya gue juga kadang terpicu untuk beli juga karena dia ngomongin sama mereka sih. Ya biasalah. Cuman ya gitu. Terus ada lagi nih gue pengen tambahin kayak apa sih, kayak lu tau kayak akun-akun re-upload gitu di Instagram. Jadi kayak ada YouTube video nih yang viral, terus mereka re-upload juga di Instagram gitu loh. Iya, mereka juga banyak tuh kayak dia upload apa scene dari film gitu lah. Gue tuh sering nonton gitu, kayak nggak sengaja di Instagram gue malah nonton film. Ini kayak dari cuplikan film apa gitu, itu sering sekarang gue. Iya. Kayak anime juga ada kan ya. Itu juga kadang mereka nggak nge-credit konten creator aslinya gitu loh. Jadi ya banyak akunnya kayak gitulah di Instagram. Terus, nah, stigma atau stereotype
pengguna Instagram kan sering banget nih kalau orang Twitter tuh sering ngomongin kayak orang Instagram tuh kayak gimana, terus orang Instagram sering ngomongin orang Twitter gimana gitu loh. Jadi kayak ada stigma masing-masing gitu kan, Rick ya, karena kita berpengalaman di keduanya gitu loh. Nah kalau di Instagram tuh orang-orangnya tuh stereotype atau stigma yang ya jelek atau apanya tuh kayak gimana sih, Rick? Oh iya, biasanya nih kalau di Instagram ini orang-orang di sosmed lain tuh menganggap orang-orang di Instagram itu orang-orang sumbu pendek kan. Jadi kalau kita bisa lihat di komen-komennya itu, iya itu apa gini kayak kita bisa lihat di komen itu misalnya ada seorang selebgram atau influencer yang dia tuh ngupload sebuah konten. Nah, ternyata konten itu tidak sengaja menyinggung gitu. Nah, orang di Instagram itu kayak langsung nggak cepet banget panasnya gitu lah, tiba-tiba udah full hate speech aja di komen gitu. Terus kayak dikit banget gitu yang bisa nemu positifnya gitu. Kayak kalau di Instagram tuh kayak biasanya kayak ada sebuah post yang kontra sama lu gitu, yang sedikit kontra sama seseorang gitu. Nah, biasanya tuh orang itu tuh kayak langsung ngantemin gitu, apaan sih ini bla 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 gitu. Nah, kalau di Instagram gitu biasanya. Lanjut kalian ya ke Twitter kan. Ya lanjut ke Twitter. Kalau Twitter gimana sih? Kan lu yang lebih sering di Twitter pada gue nih, Rick. Gimana tuh? Tiba-tiba orang di Twitter kayak gimana? Tiba-tiba pengguna Twitter ya Lan ya. Tiba-tiba pengguna Twitter itu biasanya itu orang-orang yang cuma apa ya, menuangkan isi pikirannya doang gitu kan, kayak mengekspresikan gitu apa yang di dalam pikirannya. Terus juga banyak orang-orang tuh yang dia tuh bukan orang-orang sih, banyak buzzer yang emang sengaja dibayar atau enggak gitulah pokoknya. Jadi dia tuh misalnya jadi ini tuh kayak lebih ke berkaitan sama isu-isu politik sih. Jadi kayak banyak misalnya ada perbedaan dua golongan gitu dalam politik. Nah biasanya jadi kayak ada dua golongan ini kayak masing-masing tuh punya buzzer tuh atau segombolan akun lah yang mereka tuh digunakan itu untuk menjatuhkan atau membuat fitnah gitu, membuat fitnah si lawannya gitu kan. Ya udah sih, itu sering banget sih kalau akun buzzer kayak gitu kan ya. Apalagi kalau lu bangun tiba-tiba tuh ada trending apa gitu loh, yang jelek gitu lah pokoknya, yang gak enakin. Iya, yang jelek. Terus baunya gitu, berbaunya politik biasanya lah gitu kan ya. Ya itu biasanya ulah-ulah buzzer tuh ya. Oke, tapi nggak cuma itu aja sih Twitter, ada juga akun lucu-lucuan kayak contohnya Raditya Dika sama Pocong dulu kan, tahun berapa sih Pocong tuh udah lama kan yang terkenal dulu banyak. Isinya ya mereka nge-tweet yang mereka juga isinya ya ngelawak gitu, ngelawak juga, terus nge-tweet kayak biasa unek-unek tapi mereka tuh lucu gitu loh, kata-katanya lah gitu, pokoknya menghibur kita gitu loh, menghibur kita. Terus apa lagi? Terus juga ada akun-akun yang gini lah, yang apa? Misalnya akun-akun yang mereka tuh ngebongkar ya, ngedis sebuah, bukan sebuah kaum tapi kayak sebuah pekerjaan lah gitu, misalnya kayak TXT Dai berseragam. Iya kan? Misalnya gitu TXT Dai gini. Pokoknya ngedis sesuatu lah pokoknya, kayak kan ada juga TXT Dai Depok gitu-gitu lah, kayak dia tuh ngisi isinya tuh tentang keburukan terhadap nggak keburukan, nggak bukan juga, tapi kayak misalnya sesuatu yang jelek atau yang lucu lah kayak dari sebuah topik itu. Ya akun bukan parodi sih, tapi nggak hate account juga, cuman kayak nggak hate account juga, nggak kayak hate account juga, tapi ya lucu-lucu juga. Ya begitu. Terus ada lagi nih kayak akun Twitter yang nge-share cerita horor tiap malam Jumat biasanya sih mereka munculnya. Contohnya Simple Man, tahu kan lu Simple Man, Rick? Nah, iya kan, lu tahu Simple Man kan? Tuh pokoknya buat kalian yang nggak tahu, Simple Man tuh akun Twitter yang nge-upload cerita KKN penari. Kayak dulu tuh kan sempat viral KKN penari sampai mau dibikin film gitu kan ya. Ya itu contohnya Simple Man. Tapi banyak juga sih selain Simple Man. Iya, selain Simple Man juga ada banyak kayak pokoknya ada lah, lu tinggal cari aja hashtag cerita horor, pasti ada di Twitter banyak. Terus banyak banget. Terus apa lagi, Rick? Fake account, lu mau ngejelasin fake account nggak? Terus ada ini. Aduh, kayaknya gua nggak deh Lan, kalau ini mending silakan lu aja Lan, kayaknya Lan, fake account mah. Gue? Oke.
Jadi ini nggak riset sih, berdasarkan yang gue lihat aja selama jadi Twitter pengguna user akhir-akhir ini. Ya, pengguna Twitter. Jadi tuh ada namanya fake account. Jadi tuh accountnya biasanya tuh namanya aneh. Maksudnya bukan ya, namanya tuh kayak banyak angkanya, kayak namanya udah template dari Twitternya sendiri. Terus gak ada DP-nya dan baru dibuatnya tuh akhir-akhir ini loh. Misal hari ini tuh bulan Januari kan. Terus account-nya tuh baru dibuat Desember 2020. Terus kerjaannya fake account itu tuh buat kayak ada yang speak up tentang ketidakadilan gitu loh, yang dia alami atau orang lain alami, kayak nge-expose orang lain. Tapi terkadang cerita itu salah atau tidak, kayak cerita itu salah, tidak terbukti kebenarannya, dan itu tergolong pribadi banget gak sih, Rick? Kayak iya, seharusnya nggak dibahas banyak orang gitu loh, ya kan? Apalagi kalau dia tuh nyebarnya ceritanya berita palsu, ya personal dan palsu, nah jatuh jadi fitnah kan ke orang lain. Iya. Nah gitu, ada juga ada akun yang kayak gitu juga. Terus biasanya akun itu juga dipakai buat doxing orang kan, Rick? Kayak tahu doxing kan? Bagi kalian nggak tahu doxing tuh kayak mengekspos identitas orang kan. Biasanya misal lu kalau mau ekspos orang lain biasanya kan harus disensor namanya, tapi kalau ini dia disebar, ini Instagram dia, ini alamat dia, ini mukanya dia. Ayo kita serang, maksudnya dia bersalah tapi nggak ada bukti ya dia bersalah misalnya gitu loh. Ya biasanya gitu kan, Rick. Ya rame lah kalau Twitter. Nah yang terakhir nih ya, kita geser. Oh ya, sebelum bahas YouTube, kalau stigma Twitter user tuh gimana, Rick? Kalau dari orang luar atau dari Instagram, Reddit, YouTube, orang-orang tuh ngomongnya gimana orang Twitter? Kalau orang Twitter ya, gue sih juga ngerasanya gitu. Menurut gue sih kayak kalau di Indonesia ya, orang-orang pengguna Twitter itu lebih open minded sih, itu juga lebih agak santai gitu kan. Soalnya kayak contohnya gitu kan, kayak teksnya dari Depok gitu. Gue sebagai orang Depok, gue tuh kayak yang lebih menikmati aja gitu. Juga orang-orang yang orang-orang yang emang asal Depok, nah kayak mereka tuh juga suka gitu kayak konten-konten yang ngejelekin Depok gitu. Bukan jelekin sih, kayak yang ngejelekin atau yang sesuatu yang lucu lah gitu kan. Sementara coba kalau lu ngupload itu di Instagram, mungkin kayak bisa jadi isi komennya itu kayak langsung apaan sih lu nginain Depok gitu. Sedangkan kalau di Twitter tuh mungkin yang di-reply itu tuh kayak bahkan yang di-reply itu kayak apa ya, iya sih, ini emang benar gini, kayak gua lihat ini gitu kan. Iya, tapi ada juga, Rick, Twitter user tuh yang ngerasa kayak moralnya tuh yang paling tinggi dari yang lain gitu loh, karena dia tuh kayak nge-tweet hal-hal tentang ketidakadilan tau lah. Jadi kayak ngerasa gue tuh tinggi, gue tuh yang paling benar, moral gue tuh paling tinggi dibandingin orang-orang yang nggak, ya di atas orang-orang. Orang-orang yang nggak setuju sama gue, lu tuh moralnya patut dipertanyakan. Ada Twitter user yang kayak gitu, kayak ya yang toxic gitu juga ada lah. Oke, sekarang kita bergeser ke YouTube, Tarik. Kalau YouTube mungkin lebih simpel kali ya, karena isinya YouTube kayak content creator sama penikmatnya kan ya, Rick ya. Kalau YouTube tuh iya, paling ya Lan. Kalau di YouTube tuh isinya betul kata lo tadi kan, kayak cuma si pembuat konten dan si penikmatnya itu. Terus juga, tapi juga ada Lan yang emang di YouTube tuh cuma buat komen doang gitu. Entah itu komen siapa yang masih nonton ini di 2021. Nah iya kan. Terus juga yang emang bahasa dia itu spesial banget gitu Lan. Padahal kan ya kayaknya pasti ada gitu yang nonton. Setiap jam tuh pasti ada kalau menurut gue. Apalagi video-video yang terkenal kan, kayak lu gak usah ngomong gitu juga pasti ada. Ya cuma lu gak usah ngerasa spesial, bukan lu doang yang nonton itu sekarang gitu maksudnya. Iya sumpah, banyak banget yang kayak gitu. Kayak, who's still watching this in 2020? Oh, whatever, gitu lah. Terus juga ada orang yang ya komen doang isinya, terus subscriber hampir 500.000 atau apa kata lu tadi tuh. Karena isinya itu, komen doang. Sampai ada emang. Iya kan, sampai ada orangnya dia emang cuma komen doang. Dia tuh komen di video-video terkenal. Nah, dia itu
Tapi komen-komen dia itu komen-komen yang emang lucu dan relate ke video itu kan. Nah, jadi Iya sih. kayak sampai dia mendapatkan 500.000 followers dari komen-komen dia doang gitu. Ini sebagai apa namanya akun YouTube pertama yang nggak upload video tapi subscriber-nya udah lebih dari 500.000. Itu gila Iya. sih. Gila banget sih. Oh ya, kita juga udah ngumpulin tipe-tipe akun atau tipe-tipe user yang ada di tiap platform nih. Tuh, yang pertama apa, Ray? Contohnya? Yang pertama nih, kan tadi kan kita upload misalnya di YouTube, Twitter sama IG nih. Pasti ada akun-akun fanbase gitu. Ya, gampangnya aja lah. Fanbase bola. Kan fanbase bola tuh dulu emang pertama kayak flashball tuh kayak rame di Twitter terus pindah ke Instagram terus ya, tapi mungkin dia emang belum gitu, tapi kayak YouTube itu emang juga ada account-account yang emang fanbase, saya fanbase dari sebuah klub lah gitu ibaratnya. Nah, terus juga bukan bola doang, tapi juga mungkin ke girl band sama boy band ya. Iya, K-pop biasanya ada banyak banget malah di Instagram, Twitter, YouTube. Rame banget. Ada juga sih YouTube, tapi YouTube kayak nggak terlalu banyak. Itu atau gue komunitas nggak terlalu paling ngikutin. kuat kalau menurut gue. Ya, kuat banget, solid banget, tapi kuat banget. Solid. solid banget. Tapi ya tidak ada sedih. Tidak usah terusin. Oke. Oke. Lanjut Lan. Selanjutnya tuh ada akun media mainstream gitu loh, yang ya nguploadnya berita terkini atau promosiin acara yang mereka buat lah gitu, program yang mereka buat. Kadang ya, seperti yang udah kita sebutin di episode YouTube sebelumnya juga kayak ada apa sih acara TV yang mereka upload di YouTube kan ya. Stasiun TV dia tuh kadang-kadang mempromosikan acara-acaranya atau cuplikan dari acaranya itu lewat YouTube gitu. Nggak full tapi cuma cuplikan doang. Iya. Terus ada lagi ya akun troll. Lo tau akun troll kan, Rick? Akun troll. Jadi untuk kalian yang nggak tahu, akun troll tuh kayak fake account juga sih, tapi ini lebih ke kayak kerjanya tuh cuman hate speech gitu doang gitu loh. Hate speech ke influencer atau ke orang random. Terus juga kerjanya kayak ikutan ribut gitu loh. Terus malas, bukannya kayak penengah, tapi kayak manas-manasin situasi, malah ribut. Memperkeruh suasana gitu lah. Iya, Terus juga suasana. kayak misalnya kayak ada sebuah trending tuh kan. Misalnya lu sebuah trending, misalnya siapa ya? Gempi lah. Misalnya trending di Twitter #kasihan Gempi gitu. Nah, ada aja akun-akun yang tiba-tiba nge-reply pakai idolnya dia gitu. Itu kan kayak out of context banget, kan kayak nggak ada konteks banget gitu. Tapi ini bukan idol K-pop ya, bukan, bisa jadi gitu kan yang lain. Pokoknya emang yang lain. Ya cuma nge-reply gif pakai gif doang atau video dari idol mereka gitu kan. Iya, pokoknya ya yang ngeselin gitulah. Terus apa lagi? Ngeselin lah. Oh iya, terus juga ada sih kayak pasti menurut gue di tiap platform tuh ada aja akun-akun yang isi tentang gosip-gosip lah. Kayak misalnya di YouTube terkenal dengan YouTubers kepo, di Instagram terkenal dengan lambe tua, di Twitter nggak tahu sih kalau di Twitter, tapi pasti ada akun-akun yang emang gitu. Tapi dulu ada di Twitter, tapi gue lupa, mungkin udah di-hack kali. Terus ada apa lagi nih Lan? Ada juga user biasa kayak orang-orang biasa kayak kita nggak pernah upload, tapi itu kayak akun rahasianya mereka gitu loh, gunanya untuk kayak stalk orang-orang. Jadi kayak misalnya lu nge-stalk Instagram orang, tapi kayak biar kalau misalnya in case lu nggak sengaja nge-like gitu kan ya, Ri. Kalau nggak sengaja nge-like pakai account asli kan malu. Nah, akhirnya pakai account palsu, jadi biar nggak malu-malu amat lah gitu. Iya kan, itu kan kayak ya awkward banget lah gitu, ketahuan nge-stalk orang gitu. Terus apa lagi? Aneh banget sih. Iya, aneh banget. Terus nih, ada akun-akun yang emang cuma buat giveaway doang Lan. Ya, seperti yang lu tahu kan, kadang-kadang kan seorang influencer itu banyak itu melakukan giveaway. Mungkin itu juga sebagai untuk menambah followersnya lah atau menambah reach-nya lah gitu. Itu sih menurut gua efektif, tapi ada aja orang yang try hard banget. Kayak misalnya dia sampai bikin banyak akun gitu untuk sekedar ikutan giveaway doang gitu. Kayak di YouTube tuh, misalnya videonya Atta Halilintar.
kan dia kan kalau lu lihat video nyata komennya cuma be yourself and never surrender kan. Nah itu tuh cheese-nya cuma giveaway doang lah. Terus juga Giveaway. di Instagram juga banyak gitu yang emang giveaway orang gitu. Hunter lah ya, Hunter dari giveaway itu. Hunter. Ya. Bukan Hunter x Hunter. Iya. Habis Hunter x Hunter lagi. Kayaknya sih udah kan ya segitu aja kalau dari kita. Maksudnya untuk kayak tipe-tipe user sosmed dari kita. Mungkin kalau kalian ada tambahan gitu apa yang kita miss, kalian bisa kasih tahu ke kita. Pokoknya komen aja di bawah sini. Komen aja. Iya, biar kita tahu gitu loh. Mungkin kita kurang berpengalaman atau apa. Pokoknya udahlah sekian dari atau kita ada yang lewat gitu. Ya, oke, yaudah sekian dari kita Obaku Podcast. Dan pokoknya tunggu aja kita upload lagi 2 minggu lagi. Oh, jangan lupa untuk follow Instagram kita @obaku podcast. Subscribe juga YouTube channel kita Obaku Podcast dan juga follow Spotify kita Obaku Podcast. Nah, udah pokoknya see you 2 minggu lagi. Yap. Dadah. Bye. Terima kasih untuk menonton.